Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaida. Saya selaku moderator pada hari ini akan membacakan mosi kita yang pertama, yaitu Dewan ini menilai hilirisasi sumber daya alam lebih menguntungkan negara dibandingkan eksploitasi konvensional. Kepada pembicara pertama dari tim pro kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, tim moderator dan penjaga waktu yang saya hormati, dan tim lawan yang saya segani, dan rekan tim saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Rosela dari tim pro sebagai pembicara pertama yang akan memberikan limitasi, latar belakang, dan argumen. Dan rekan saya Ukhairika sebagai pembicara kedua yang akan memperkuat argumen-argumen dan menambahkan argumen baru, dan Zulkaida sebagai pembicara ketiga yang akan menyimpulkan argumen-argumen dari pembicara satu dan pembicara dua. Baik, saya akan memberikan limitasi dalam perdebatan mengenai Dewan ini menilai hilirisasi sumber daya alam lebih menguntungkan negara dibandingkan eksploitasi konvensional. Pertama, ketergantungan modal dan teknologi asing, yaitu investasi asing tinggi. Hilirisasi membutuhkan modal besar dan teknologi canggih yang saat ini masih didominasi oleh investor asing. Misalnya Cina dalam industri nikel. Hal ini mengakibatkan keuntungan bersih yang diterima negara tidak maksimal karena adanya repatriasi keuntungan ke luar negeri. Kemudian, transfer teknologi lambat. Ketergantungan ini berpotensi menghambat penguasaan teknologi industri di tingkat lokal, sehingga negara tergantung pada keahlian asing. Kedua, kesenjangan SDM ahli, yaitu kekurangan tenaga kerja terampil dan potensi tenaga kerja asing. Ketiga, dampak sosial ekonomi lokal, yaitu konflik agraria dan optimalisasi penerimaan negara. Keempat, ancaman sumber daya terbatas, yaitu penyusutan cadangan. Kelima, kurangnya infrastruktur pendukung, yaitu keterbatasan infrastruktur memerlukan infrastruktur memadai pelabuhan, jalan, dan energi. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan melanjutkan latar belakang dari argumen saya. Selama 20 tahun, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, tapi miskin nilai tambah. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, penghasil sawit nomor 1, timah, bauksit, batu bara berlimpah. Namun selama ini, model ekonomi kita masih bertumpu pada eksploitasi konvensional. Keruk, angkut, lalu ekspor dalam bentuk mentah ke negara industri. Dewan Juri yang terhormat, model ini bisa menimbulkan 3 masalah utama. Pertama, kehilangan nilai ekonomi. Kedua, rentan dan tidak berdaulat. Ketiga, minim lapangan kerja berkualitas. Sejak 2020, Dewan Juri yang terhormat, pemerintah mulai mendorong hilirisasi melalui larangan ekspor biji nikel. Hasilnya nyata, ekspor produk turunan nikel melonjak dari 1,1 miliar dolar pada 2015 menjadi 33, miliar dolar pada 2022. Investasi smelter membuka 70.000 ditambah lapangan kerja dan menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci rantai pasok kendaraan listrik dunia. Karena itu, Dewan Juri yang terhormat, perdebatan hari ini bukan lagi soal apakah hilirisasi itu bagus. Faktanya sudah membuktikan. Perdebatan hari ini adalah tentang penegasan arah masa depan bangsa. Apakah kita mau terus menjadi penjual tanah murah atau bertransformasi menjadi negara industri yang berdaulat? Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memaparkan argumen-argumen tentang mosi pada hari ini. Argumen pertama, nilai tambah ekonomi berlipat ganda. Hilirisasi meningkatkan pendapatan negara 10 kali dikurang 100 kali lipat dibanding jual mentah. Barang mentah harganya murah karena belum ada proses. Dewan Juri yang terhormat. Argumen yang kedua, menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi. Hilirisasi membuka industri baru yang menyerap tenaga kerja skill tinggi, bukan cuma kulit
kulit tambang. Argumen ketiga, kedaulatan ekonomi dan posisi tawar global. Hilirisasi bikin Indonesia jadi penentu harga, bukan penerima harga. Sekian argumen dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya kepada pembicara pertama dari tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, tim moderator dan penjaga waktu yang saya hormati, serta tim lawan yang saya segani dan tim saya sendiri yang sangat-sangat saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Asra selaku pembicara pertama dari tim kontra. Di sini saya akan memberikan limitasi, latar belakang, argumen serta definisi Dewan Juri yang terhormat. Dan ada rekan saya Eci Noviza Arianda selaku pembicara kedua dari tim kami yang akan memperkuatkan kembali argumen saya dan memberikan argumen-argumen baru yang lebih valid Dewan Juri yang terhormat. Dan juga ada rekan saya Farhan Saputra yang bertugas sebagai pembicara ketiga yang akan menyimpulkan argumen pembicara pertama, kedua dari tim kami serta memberikan kasus-kasus terbaru yang lebih valid Dewan Juri yang terhormat. Baik, pada hari ini kita mendapatkan mosi yang sangat-sangat pantas untuk dibahas Dewan Juri yang terhormat, yaitu Dewan ini menilai hilirisasi sumber daya alam ini lebih menguntungkan negara dibandingkan eksploitasi konvensional Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan memberikan limitasi pada pembahasan mosi kita pada hari ini, yaitu berfokus pada ekonomi dan politik Dewan Juri yang terhormat. Saya juga akan memberikan definisi pada kata kunci mosi kita pada hari ini Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, menilai adalah proses membandingkan dan mempertimbangkan dua hal atau lebih Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, hilirisasi, yaitu pengolahan sumber daya alam dari bentuk mentah menjadi produk setengah jadi bahkan jadi Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, sumber daya alam, segala sesuatu yang berasal dari alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik maupun hidup Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, membandingkan, yaitu melibatkan persamaan dan perbedaan antara sesuatu. Yang keempat, eksploitasi, yaitu kegiatan pemanfaatan sumber daya secara intensif untuk memperoleh keuntungan. Yang keenam, konvensional Dewan Juri yang terhormat, suatu yang dilakukan berdasarkan cara atau kebiasaan maupun metode yang umum digunakan sejak lama Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan memasuki latar belakang. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, Dewan Juri yang terhormat, memiliki keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia maupun modal untuk hilirisasi Dewan Juri yang terhormat. Hilirisasi Dewan Juri yang terhormat membuat investasi yang begitu besar-besaran, teknologi yang tinggi dan waktu yang sangat panjang untuk balik modal Dewan Juri yang terhormat. Sementara eksploitasi Dewan Juri yang terhormat memiliki penghasilan yang lebih cepat dan tidak memerlukan biaya yang besar-besaran Dewan Juri yang terhormat. Dalam beberapa tahun lalu Dewan Juri yang terhormat, hilirisasi sumber daya alam dipromosikan sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Dewan Juri yang terhormat. Namun, kebijakan ini muncul dengan masalah hilirisasi Dewan Juri yang terhormat, sering didorong oleh ambisi politik yang kuat untuk terlihat maju secara industri. Bahkan berdasarkan ekonomi nyata, faktor proses hilirisasi membutuhkan investasi yang besar, teknologi yang tinggi dan infrastruktur yang matang Dewan Juri yang terhormat. Sayangnya, banyak negara berkembang belum memiliki fondasi tersebut Dewan Juri yang terhormat. Ketika negara berkembang mencoba masuk tanpa kesiapan, justru ini sangat berisiko kerugian yang besar Dewan Juri yang terhormat. Di sisi lain, eksploitasi konvensional sering dipandang negatif, padahal ini positif Dewan Juri yang terhormat karena bisa memberikan pasokan yang lebih cepat, tidak memerlukan biaya yang sangat mahal Dewan Juri yang terhormat. Maka di sini kami tim kontra sangat-sangat tidak setuju pada mosi perdebatan kita pada hari, yaitu Dewan ini menilai hilirisasi sumber daya alam lebih menguntungkan
eksploitasi konvensional Dewan Juri yang terhormat. Kami tim kontra hadir untuk menunjukkan bahwa hilirisasi bukanlah solusi Dewan Juri yang terhormat dalam banyak kondisi, tetapi eksploitasilah Dewan Juri yang terhormat justru lebih realistis dan efisiensi dan menguntungkan negara Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan memasuki argumen saya, yaitu hilirisasi menciptakan beban fisikal dan risiko ekonomi tinggi Dewan Juri yang terhormat. Hilirisasi bukan sekedar kebijakan tapi proyek raksasa Dewan Juri yang terhormat. Butuh subsidi yang besar seperti energi, pajak, bahkan investor Dewan Juri yang terhormat. Yang ada lagi infrastrukturnya mahal seperti smelter, listrik, dan logistik Dewan Juri yang terhormat. Dampaknya APBN terbebani, resiko uang meningkat Dewan Juri yang terhormat, dan resiko utang melonjak. Yang kedua, melanggar prinsip efisiensi global. Berdasarkan Cooperative Advantage, negara seharusnya fokus pada sektor yang paling efisiensi Dewan Juri yang terhormat. Masalah hilirisasi ini, negara berkembang dipaksa masuk industri yang bukan keunggulannya Dewan Juri yang terhormat. Biaya produksi lebih tinggi dari negara yang maju Dewan Juri yang terhormat. Produk kalah saing di pasar global. Dampaknya ekonomi Dewan Juri yang terhormat, industri tidak kompetitif, potensi rugi jangka panjang, distorsi pasar kosmetik Dewan Juri yang terhormat. Ini bukan strategi ekonomi, tapi pemaksaan industri Dewan Juri yang terhormat. Yang ketiga, rentan korupsi dan politik etis Dewan Juri yang terhormat. Proyek hilirisasi bernilai triliunan dan melibatkan izin konsensi dan proyek besar Dewan Juri yang terhormat. Dampaknya dikuasai kelompok tertentu, korupsi meningkat, kebijakan bukan untuk negara tetapi untuk kepentingan elit-elit Dewan Juri yang terhormat. Berdasarkan berita Indonesia 23 Mei 2026 tentang nikel Indonesia Dewan Juri yang terhormat, Indonesia adalah salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia Dewan Juri yang terhormat. Namun ketika pemerintah mendorong hilirisasi Dewan Juri yang terhormat, proyek ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing terutama Cina Dewan Juri yang terhormat. Contohnya kawasan yang ada di Indonesia yaitu termasuk Morowali Industri Park, Wedabai Industri Park Dewan Juri yang terhormat. Fakta pentingnya Dewan Juri yang terhormat, di perusahaan ini mayoritas investasi berasal dari luar negeri. Teknologi pengolahan dimiliki oleh negara asing dan juga tenaga kerja banyak dari luar negeri bukan dari dalam negeri Dewan Juri yang terhormat. Secara ekonomi negara tidak sepenuhnya menikmati nilai tambahan Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, profit dibagi dengan investor asing atau tertinggi Dewan Juri yang terhormat. Kita sering dibanggakan dengan hilirisasi, tapi mari kita jujur Dewan Juri yang terhormat. Siapa yang benar-benar menguasai perusahaan itu Dewan Juri yang terhormat? Ketika smelter, teknologi dan modal dikuasai negara asing, maka negara kita hanya jadi tempat industri saja Dewan Juri yang terhormat. Hanya menjadi tempat mereka mengolah Dewan Juri yang terhormat. Bahkan uang dari hasil sumber daya alam kita sendiri Dewan Juri yang terhormat lebih dinikmati oleh negara asing Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembicara kedua dari Lim Pro, kami Sangka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, tim moderator dan penjaga waktu yang saya hormati. Saya sebagai pembicara kedua yang akan menguapkan kembali argumen yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu investasi asing tinggi. Hilirisasi membutuhkan modal besar dan teknologi canggih yang saat ini masih didominasi oleh investor asing. Misalnya, Cina dalam industri nikel. Hal ini mengakibatkan keuntungan bersih yang diterima negara tidak maksimal karena adanya repatriasi keuntungan ke luar negeri. Antisipasi oposisi. Yang pertama, biaya mahal. Investasi awal besar tapi keuntungan jangka panjang jauh lebih tinggi. 2. Tidak efisien. Dengan teknologi dan kebijaksanaan tepat efisien bisa dicapai. 3. Ketergantungan asing. Justru hilirisasi membuka transfer teknologi.
industrialisasi dan kemandirian. Pertama, negara tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. 2. Bisa membangun industri nasional dari hulu ke hilir. 3. Mengurangi ketergantungan impor produk jadi. Saya akan memberikan satu contoh kasus, yaitu 1 ton bauksit mentah harganya murah, tapi setelah diolah menjadi aluminium untuk pesawat terbang atau bangunan, nilainya meledak. Hilirisasi membuat kita tidak membuang-buang kekayaan alam, tapi memaksimalkan setiap butirnya untuk kesejahteraan rakyat. Hilirisasi bukan hanya soal ekonomi, tapi soal masa depan negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembicara kedua dari tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, moderator, penjaga waktu, serta tim pro yang saya segani dan tim saya, tim kontra yang saya banggakan. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra yang akan memperkuat kembali argumen-argumen dan menunjukkan data-data yang akurat. Dewan Juri yang terhormat, saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini menilai hilirisasi sumber daya alam ini lebih menguntungkan negara dibandingkan eksploitasi konvensional. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki dalam argumen saya, inginkan saya menyanggah argumen dari tim lawan. Dewan Juri yang terhormat, mereka menyebutkan kata ekspor. Dewan Juri yang terhormat, itu merupakan kata baku yang digunakan dalam perdebatan. Dewan Juri yang terhormat, yang dimana ekspor ini dalam kamus bahasa Indonesia kalau kamu lengkap bahasa Indonesia, ekspor diartikan mengirim barang ke luar negeri. Dewan Juri yang terhormat, dan adapun mereka tidak menyalahkan tugas pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, yang dimana pembicara kedua itu menunjukkan data yang akurat dan pasif. Dewan Juri yang terhormat, tapi pembicara kedua dari tim pro tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dewan Juri yang terhormat, ini menunjukkan tim pro tidak yakin dengan argumennya sendiri. Dewan Juri yang terhormat, baiklah Dewan Juri yang terhormat, saya masuk dalam argumen saya. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang masif dan tidak terpenuhi. Dewan Juri yang terhormat, seperti di Indonesia ini, terutama pada nikel, yang pada nikel ini memicu kerusakan alam. Contohnya pencemaran laut. Dewan Juri yang terhormat, yang disebabkan oleh sedimen tambang. Contohnya di Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Dewan Juri yang terhormat, banyak laut-laut yang tercemar karena adanya tambang nikel. Dewan Juri yang terhormat, dan adapun penggunaan PLTU batubara yang intensif untuk operasional smelter meningkatkan polusi udara yang tidak signifikan. Dewan Juri yang terhormat, penggunaan PLTU ini dapat menyebabkan pencemaran udara. Dewan Juri yang terhormat, yang ini dapat juga merusak lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, adapun argumen yang kedua Dewan Juri yang terhormat, rendahnya kesejahteraan masyarakat lokal dan konflik. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana data yang saya kutip, Dewan Juri yang terhormat, menunjukkan peningkatan pengiriman nikel tidak terbanding luas dengan kesejahteraan warga sekitar. Dewan Juri yang terhormat, pengiriman nikel tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh masyarakat sekitar. Dewan Juri yang terhormat, seperti rusaknya lingkungan alam. Dewan Juri yang terhormat, seperti tercemarnya laut dan udara. Dewan Juri yang terhormat, dan hilirisasi ini seringkali merampas lahan pertanian. Contohnya di Sulawesi Utara, hingga 449 tanah per hektar diambil untuk perusahaan nikel. Dewan Juri yang terhormat, dan adapun menghilangkan sumber penghidupan tradisional masyarakat lokal. Dewan Juri yang terhormat, yang dimana ini menghambat untuk nelayan-nelayan untuk mencari pasokan ikan. Dewan Juri yang terhormat, karena adanya tambang nikel ini yang menyebabkan polusi laut. Dewan Juri yang terhormat, tercemar ini dapat menyebabkan
nelayan-nelayan sulit untuk mencari ikan, Dewan Juri yang terhormat, karena ikan-ikan habis mati, Dewan Juri yang terhormat. Dan adapun ketiga, ketergantungan pada teknologi dan investasi asing atau yang kali-kali dominasi Tiongkok, Dewan Juri yang terhormat. Indonesia belum menguasai teknologi pengolahan tingkat lanjut sehingga masih bergantung pada investasi dan teknologi asing, Dewan Juri yang terhormat. Dan di mana ekonomi terbesar seringkali dinikmati dari investasi asing, sementara Indonesia menanggung beban lingkungan dan risiko teknis, Dewan Juri yang terhormat. Sebagaimananya seperti tambang nikel, Dewan Juri yang terhormat, yang dibangun di Indonesia tapi dipegang alih oleh negara Tiongkok dan diterima deritanya oleh negara Indonesia. Apakah itu adil, Dewan Juri yang terhormat? Dan adapun poin yang keempat, resiko konflik dagang dan realitasi, Dewan Juri yang terhormat. Kebijakan larang mengirim barang mentah memicu gugatan dari Uni Eropa, Dewan Juri yang terhormat, yang berpotensi menimbulkan sanksi dan realitas dagang bagi Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Dan memaksa industri berjalan sebelum infrastruktur rantai pasok dalam negeri siap. Mereka memaksa negara Indonesia untuk membangun seperti tambang nikel, tapi pasokan rantai belum siap, Dewan Juri yang terhormat. Dan argumen yang terakhir, Dewan Juri, dampak ketenagaan kerja yang terbatas. Pertumbuhan investasi di sektor hilirisasi belum efektif dan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi tenaga kerja lokal dan justru mendatangkan tenaga kerja asing untuk posisi tertentu, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, pertambangan nikel diletakkan di negara Indonesia, tapi yang merasakan tingkat-tingkat atas bukannya masyarakat Indonesia, Dewan Juri yang terhormat, tapi masyarakat dari luar negara, Dewan Juri yang terhormat. Yang contohnya seperti menjadi manajer, Dewan Juri yang terhormat, bukan negara Indonesia, tapi negara luar negeri. Apakah itu disebut dengan hilirisasi yang baik, Dewan Juri yang terhormat? Dewan Juri yang terhormat, hilirisasi sumber daya alam dalam bentuk saat inilah produk transisi energi yang gagal, Dewan Juri yang terhormat, di mana upaya membuat baterai ramah lingkungan justru merusak ekologi, Dewan Juri yang terhormat. Seperti batu nikel ini yang dapat merusak pencemaran alam dan mencemarkan laut-laut, Dewan Juri yang terhormat. Yang ini menyebabkan nelayan-nelayan sulit untuk mencari ikan, Dewan Juri yang terhormat, dan melanggar hak masyarakat dan mengikirkan ekonomi lokal, Dewan Juri yang terhormat. Yang ini dapat mengikis ekonomi masyarakat. Maaf Dewan Juri yang terhormat, saya larat. Ini dapat mengikis ekonomi masyarakat, Dewan Juri yang terhormat. Seperti halnya tadi nelayan mencari ikan, laut tercemar, ikan mati, jadi nelayan tidak dapat mengambil ikannya, Dewan Juri yang terhormat. Sekian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada pembicara ketiga dari tim Pro, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati, tim moderator dan penjaga waktu yang saya hormati, tim lawan yang saya segani, dan tim saya yang saya banggakan. Saya Zulkaidah selaku pembicara ketiga yang akan menyimpulkan dan memberi satu contoh kasus baru dari apa yang telah dipaparkan oleh tim rekan saya tadi. Baik, Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menegaskan kembali posisi kami. Hilirisasi sumber daya alam jelas lebih menguntungkan bagi negara dibandingkan eksploitasi konvensional. Tim kontra berusaha meyakinkan bahwa eksploitasi lebih praktis dan lebih cepat, Dewan Juri yang terhormat, tapi argumen tersebut malah menunjukkan cara berpikir jangka pendek yang mengorbankan masa depan bangsa, Dewan Juri yang terhormat. Saya akan merangkum 3 poin yang akan mengapa tim saya lebih kuat daripada tim lawan, Dewan Juri yang terhormat. Pertama, dari sisi ekonomi, hilirisasi menciptakan nilai tambah, bukan sekedar menjual bahan mentah, tapi mengolah menjadi produk bernilai tinggi yang menyebabkan pendapatan negara dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat secara meluas. Yang kedua, dari sisi kedaulatan ekonomi,
eksploitasi konvensional membuat kita bergantung pada pasar global dan fluktuasi harga. Ketiga, dari sisi pembangunan jangka panjang, hilirisasi mendorong transfer teknologi, meningkatkan kualitas SDM, dan pertumbuhan sektor industri yang berlanjut. Dewan Juri yang terhormat, untuk memperkuat posisi kami, izinkan saya memberi satu contoh kasus baru. Lihatlah bagaimana Norwegia mengolah sumber daya minyaknya. Norwegia tidak hanya mengekspor minyak mentah, tapi mengembangkan industri hilir seperti petrokimia dan teknologi energi. Hasilnya mereka tidak hanya memperoleh pendapatan yang besar, tapi juga membangun dana abadi bagi negara yang menjadi salah satu dana yang terbesar di dunia. Ini bukti bahwa pengelolaan berbasis nilai tambah memberikan manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar dibandingkan eksploitasi konvensional semata saja. Dewan Juri yang terhormat, hilirisasi bukan sekedar strategis, melainkan cara terbaik untuk masalah ini. Jika kita ingin negara kita berdiri kuat, mandiri, dan berkedaulatan atas kekayaan sumber dayanya sendiri, menjadi bangsa yang hanya menjual Interupsi. Anda tadi menyebutkan nilai tambah. Anda terus memaparkan argumen. Kami ingin menanyakan nilai tambah apa yang Anda maksud tersebut. Sekian. Maaf, saya akan melanjutkan argumen saya. Menjadi bangsa yang hanya menjual bahan mentah saja, itu sama saja kita tertinggal dengan bangsa lain. Maka oleh sebab itu tidak ada jalan lain selain kita mengolah sumber daya alam kita secara sendiri dan mandiri. Jadi, Dewan Juri yang saya hormati, kami sangat-sangat setuju dengan mosi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ketiga dari tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati, moderator dan penjaga waktu yang saya hormati, serta tim pro yang saya segani dan tim saya sendiri yang sangat saya banggakan. Dewan Juri yang terhormat, berdirinya saya di sini sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Saya sangat-sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan ini menilai hilirisasi sumber daya alam lebih menguntungkan negara dibandingkan eksploitasi konvensional. Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyimpulkan argumen dari tim saya yang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, izinkan saya menyanggah tim pro. Dewan Juri yang terhormat. Tim pro mengatakan mereka menyamakan nilai tambah negara dengan keuntungan negara. Dewan Juri yang terhormat, ini kesalahan paling besar. Dewan Juri yang terhormat, benar, hilirisasi menghasilkan produk bernilai lebih tinggi. Dewan Juri yang terhormat, tetapi negara tidak otomatis lebih untung karena harus menanggung pembangunan industri, subsidi energi, biaya lingkungan, resiko proyek gagal, dan insentif pajak. Dewan Juri yang terhormat, contohnya jika negara memberi kebebasan pajak puluhan tahun kepada investor smelter, siapa yang paling untung? Investor, bukan negara. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya saya akan menyimpulkan argumen dari tim saya. Pembicara pertama menyebutkan hilirisasi menetapkan beban kristal dan resiko ekonomi tinggi. Dewan Juri yang terhormat, hilirisasi bukan sekedar kebijakan, tetapi proyek raksasa. Dewan Juri yang terhormat, butuh subsidi yang besar, energi, pajak, insentif investor. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya melanggar prinsip efisiensi global. Dewan Juri yang terhormat, misalnya hilirisasi ini negara berkembang dipaksa masuk industri yang bukan keunggulannya. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya saya akan menyimpulkan argumen dari pembicara kedua dari tim kami. Dewan Juri yang terhormat, kerusakan lingkungan yang masif
dan yang masih dan tidak terpulihkan Dewan Juri yang terhormat. Hilirisasi terutama pada nikel memicu deforestasi besar-besaran Dewan Juri yang terhormat. Hingga 449 hektar di Sulawesi Dewan Juri yang terhormat, Maluku dan Papua. Dan pencemaran laut akibat sedimen tambang Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya rendahnya kesejahteraan masyarakat lokal dan konflik sosial Dewan Juri yang terhormat. Data menunjukkan peningkatan penyaluran nikel tidak berbanding lurus Dewan Juri yang terhormat dengan kesejahteraan warga sekitar. Angka kemiskinan justru dilaporkan meningkat di beberapa wilayah industri nikel Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh yang valid Dewan Juri yang terhormat. Pertama, cepat dan nyata Dewan Juri yang terhormat. Negara tidak bisa membiayai pendidikan dan kesejahteraan dengan janji pabrik masa depan. Negara butuh pendapatan sekarang Dewan Juri yang terhormat. Contohnya, saat harga komunitas naik, penyaluran langsung memberikan penerimaan besar tanpa menunggu pembangunan industri Dewan Juri yang terhormat. Kedua, resiko lebih kecil. Hilirisasi sangat rentan terhadap perubahan harga global, kelebihan produksi, teknologi usang, biaya energi naik. Contohnya, pabrik yang dibangun mahal hari ini bisa kalah saing 5 tahun lagi, sedangkan menjual komoditas mentah jauh lebih fleksibel Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya saya akan memberikan contoh terhadap segi politik Dewan Juri yang terhormat. Pertama, ketergantungan politik pada satu negara Dewan Juri yang terhormat. Hilirisasi saat ini sangat didominasi oleh investasi dari satu negara tertentu Dewan Juri yang terhormat. Misalnya Tiongkok. Secara politik ini membahayakan kedaulatan karena Indonesia sulit mengambil posisi tegas jika terjadi konflik terpenting Dewan Juri yang terhormat. Contohnya, dominasi perusahaan Tiongkok, ketergantungan pada teknologi dan pandangan mereka karena membuat posisi tawar diplomatik Indonesia menjadi lemah dan perjanjian bilateral Dewan Juri yang terhormat. Tim Pro menawarkan simbol kemajuan, tim kami menawarkan keuntungan nyata Dewan Juri yang terhormat. Tim Pro membicarakan pabrik megah, sedangkan tim kami berbicara pasukan bersih Dewan Juri yang terhormat. Tim Pro berbicarakan cita-cita, sedangkan tim kami berbicara realitas fiskal negara Dewan Juri yang terhormat. Kami berharap Dewan Juri berpihak kepada tim kami, bukan ke tim lawan Dewan Juri yang terhormat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada pembicara penyimpul dari tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memberikan satu solusi dan menyimpulkan argumen dari tim kami, izinkan kami membandingkan argumen kami dengan argumen tim lawan Dewan Juri yang terhormat. Pembicara pertama dari tim pro Dewan Juri yang terhormat mengatakan bahwa investasi tidak bersih kepada negara. Ini sudah sangat-sangat mendukung tim kami Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, pembicara kedua Dewan Juri yang terhormat tidak memberikan data-data yang valid yang Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana kita bisa yakin dengan tim mereka Dewan Juri yang terhormat? Yang ketiga, pembicara pertama mengatakan bahwa dengan adanya hilirisasi, nikel di Indonesia melonjak pesat Dewan Juri yang terhormat. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan berita Indonesia tanggal 26 Mei tahun 2026, Dewan Juri yang terhormat mengatakan nikel di Indonesia itu dikuasai oleh negara atau perusahaan-perusahaan asing seperti Cina Dewan Juri yang terhormat. Maka kami harap Dewan Juri yang terhormat mendukung tim kami, bukan tim lawan Dewan Juri yang terhormat. Yang keempat, pembicara ketiga Dewan Juri yang terhormat menyebutkan
negara kita, Dewan Juri yang terhormat. Tetapi dengan memaksanya ada hilirisasi di negara yang belum siap, Dewan Juri yang terhormat, ini akan kehilangan kedaulatan negara, bahkan kebijakan, Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan menyimpulkan argumen dari tim kami. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, yaitu hilirisasi menciptakan beban fiskal dan resiko ekonomi yang tinggi, Dewan Juri yang terhormat. Hilirisasi bukan sekedar kebijakan, tetapi proyek raksasa yang membutuhkan subsidi yang besar, Dewan Juri yang terhormat, seperti elektronik, sumber daya manusia, bahkan pajak, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, infrastruktur mahal seperti smelter dan logistik, Dewan Juri yang terhormat. Dampaknya apa? APBN negara bisa terbebani resiko, bahkan utang bisa meningkat, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, adanya rentan korupsi dan politik etis, Dewan Juri yang terhormat. Proyek hilirisasi bernilai triliunan dan melibatkan izin konsesi dan proyek besar, Dewan Juri yang terhormat. Dampaknya proyek ini bisa dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Korupsi bisa meningkat, kebijakan bukan untuk negara tetapi untuk investornya, Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kami, Dewan Juri yang terhormat, yaitu resiko lebih kecil. Resiko lebih kecil. Hilirisasi sangat rentan terhadap perubahan harga global. Kelebihan produktif, teknologi uang, bahkan biaya bisa naik, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya, pabrik yang dibangun mahal hari ini bisa kalah saing 5 tahun lagi, Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan komunitas mentah jauh lebih fleksibel, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga ada yang telah disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kami, yaitu dominasi perusahaan Tiongkok, ketergantungan pada teknologi dan pendanaan mereka membuat posisi tawar diplomatik Indonesia menjadi lemah, Dewan Juri yang terhormat, dalam perjanjian baterai, Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan memberikan satu solusi pada mosi kita hari ini, yaitu hilirisasi selektif berbasis kelayakan ekonomi, Dewan Juri yang terhormat. Negara harus menghitung secara ketat memilih komoditas yang benar-benar menguntungkan, yaitu menggunakan cara prinsip komparatif edutech, Dewan Juri yang terhormat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembicara penyimpul dari tim Pro, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, saya akan memberikan kesimpulan dan solusi dari mosi kali ini. Dewan Juri yang terhormat, selama 1 jam perdebatan ini, tim kami telah membuktikan 3 hal. Pertama, hilirisasi memberi nilai tambah ekonomi yang nyata. Kedua, hilirisasi menciptakan lapangan kerja untuk anak bangsa. Yang ketiga, hilirisasi adalah soal kedaulatan. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra mengatakan hilirisasi merusak lingkungan dan mahal. Tapi kami bertanya, eksploitasi konvensional apa tidak merusak? Bedanya, hilirisasi meninggalkan pabrik, pajak dan teknologi, sedangkan eksploitasi konvensional hanya meninggalkan lubang dan kemiskinan, Dewan Juri yang terhormat. Karena itu, Dewan Juri yang terhormat, Dewan ini harus sepakat jalan menuju Indonesia emas bukan dengan menjual tanah murah, Dewan Juri yang terhormat, tapi dengan mengolahnya. Hilirisasi adalah kemerdekaan ekonomi. Maka mosi ini terbukti benar, Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan memberikan satu solusi dari argumen kami, Dewan Juri yang terhormat. Tim kontra mengatakan hanya melihat masalah lalu mundur, tapi tim pro melihat masalah lalu memberi solusi. Eksploitasi konvensional itu tidak punya solusi selain kemiskinan, Dewan Juri yang terhormat. Hilirisasi punya tantangan, tapi solusinya jelas. Perkuat ekosistemnya, utamakan SDM lokal, jaga lingkungannya, dan naikkan ke industri akhir. Itulah jalan Indonesia maju, Dewan Juri yang terhormat. Sekian argumen dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.